Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami bisa kembali melanjutkan pelajaran kami. Pada saat ini kami akan belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hari Minggu lalu Bapak ada kasih ayat hafalan ya di grup, benar? Oke, siapa yang sudah hafal? Theophilus, oke, 1. Naila, siapa lagi? Samuel. Hanya 3 orang? 3 orang saja ya. Delvino, berarti Delvino, Theophilus. Oke, sebentar ya. Bapak catat dulu namanya ya. Kelas 5. Ada Theophilus, ada Naila, ada Samuel, ada Delvino. Siapa lagi yang sudah hafal? Delvino, Theophilus, Samuel, Naila ya? Benar ya? Oke, hanya 4 orang saja ya. Oke, hanya 4 orang. Kita dengarkan dulu ya. Dari Theophilus, silakan dibacakan ayat hafalannya sambil tutup mata ya. Saya mau lihat kamu tutup mata, silakan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Ya. Kebenaran tidak ada di dalam kita. Oke, dan kebenaran tidak ada di dalam kebenaran tidak ada di dalam diri kita ya. Oke. Naila, silakan. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Di dalam diri kita. Oke, good. Samuel, Bapak percaya ya, kamu tutup mata di sana. Oke, silakan. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Bagus. Delvino. 1 Yohanes 1 ayat 8. Yohanes 1 ayat 8. Tutup matanya Delvino. 1 Yohanes 1 ayat 8 bahwa Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Oke, good. Hanya 4 orang ya. Jadi setiap yang menghafal ayat hafalan, Bapak kasih nilai ya, supaya kalian betul-betul serius. Kalau tidak begini, maka tidak serius menghafalnya ya. Ada 4 orang hari ini yang dapat nilai. Nah, nilai ini untuk apa? Untuk apa nilai ini? Nah, nilai ini akan dipakai kalau ketika hasil ujian kalian mungkin tidak kurang baik ya. Itu akan bisa membantu ya. Nilai ujian akhir nanti ketika nilainya diolah, itu bisa menjadi tambahan bagi kalian dari nilai ayat hafalan ini. Jadi jangan anggap ayat hafalan tidak ada artinya ya. Jadi semua ini saya nilai. Dan ini juga menunjukkan keseriusan kamu
ketika dikasih tugas tanggung jawab, oh ternyata Theophilus bertanggung jawab, diberikan tugas ayat hafalan, dia mau melakukan. Tanggung jawab itu sangat penting. Kalau kita sudah membiasakan diri bertanggung jawab, nanti kalau kita sudah besar, kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Hal-hal yang kecil sekalipun kita akan bertanggung jawab. Jadi biasakan untuk bertanggung jawab ya. Oke, kita akan lihat pelajaran kita pada hari ini. Kita akan kembali hafal ayat hafalannya ya. Nah, ayat hafalannya kita dari 1 Yohanes 1 ayat 8. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, kita akan baca bersama-sama, masing-masing baca dari rumah ya. Nanti Bapak coba hilangkan beberapa kata. Oke. 1, 2, 3, iya. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Oke, supaya bisa dihafal, kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3, ya. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Oke, coba kita hapus lagi. Ya, kita hapus beberapa kata. Oke, 2 kata dihapus. 1, 2, 3, ya. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Ya, hapus lagi. 2 kata lagi. Oke. Baca kembali 1, 2, 3 ya. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita hapus semua kata kita ya. Kata kita semuanya dihapus. Gampang ya. Dan kata diri ya, 1 kata diri. Oke. Kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3 ya. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Oke. Nah, coba kita lihat arti dari ayat ini. Apa kira-kira arti dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, di sini dikatakan jika ada orang, siapapun itu, yang berkata bahwa dia tidak berdosa, maka dia menipu dirinya sendiri. Kenapa dikatakan menipu dirinya sendiri? Karena manusia semuanya berdosa. Semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, nanti kita akan lihat ayat itu. Jadi pada dasarnya semua orang itu berdosa. Dosanya dari mana? Pertanyaannya kan begitu. Dari mana dosanya? Apakah bayi juga berdosa? Bayi juga berdosa. Dosanya berasal dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Bagaimana mereka tidak patuh kepada perintah Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang telah dilarang oleh Tuhan Allah. Oleh sebab itu, mereka telah berdosa. Dan dosa mereka itu diwarisi, diturunkan kepada kita. Nanti kita juga akan lihat ayat itu, diturunkan. Ya, jadi menjalar dikatakan. Menjalar artinya dosa itu terbawa sampai kepada keturunan Adam dan Hawa, sampai kepada kita. Ya, jadi kalau ada yang bilang dia tidak berdosa, dia sedang berbohong. Dia katakan dia menipu dirinya sendiri ya. Kita menipu diri kita sendiri kalau kita bilang kita tidak berdosa. Dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Berarti artinya tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan,
hidup dan kebenaran. Jadi kebenaran Tuhan sendiri tidak ada di dalam diri kita, karena kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa. Hanya orang-orang yang sudah menerima Tuhan, yang menyadari bahwa dia adalah manusia berdosa, dan dia sadar bahwa dia adalah manusia yang membutuhkan seorang juru selamat. Ya, oke, itu arti dari ayat hafalan kita di pagi hari ini. Kita lanjut. Nah, pelajaran kita judulnya adalah pelajaran 14, janji tentang seorang juru selamat. Ya, kita akan melihat janji tentang seorang juru selamat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam intinya, kira-kira apa arti dari juru selamat ya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu arti dari juru selamat? Oke, kita kasih contoh yang lain dulu. Siapa yang pernah dengar kata istilah juru parkir? Siapa yang pernah dengar? Juru parkir. Tinardus pernah dengar. Siapa lagi yang sudah pernah dengar juru parkir? Theophilus pernah dengar. Siapa lagi yang pernah dengar? Oke, Theophilus, apa artinya juru parkir? Delvino juga. Ya, yang kasih tahu tempat parkirnya, atau dia yang parkirin motor kita. Oke, orang yang memarkir motor kita atau yang mengarahkan kendaraan kita. Oke. Tinardus, apa itu artinya juru parkir? Dia yang meletakkan sepeda motor kita di tempat yang aman. Di tempat yang aman, di tempat yang seharusnya. Dia yang meletakkan motor atau kendaraan kita ya ke tempat yang aman. Theophilus, Delvino. Yang meletakkan sepeda motor kita, mobil kita, dan menjaga semua kendaraan-kendaraan yang ada di situ. Oke, dia yang meletakkan kendaraan kita dan menjaga kendaraan kita. Oke. Lalu bagaimana dengan arti juru selamat? Kira-kira ya? Oke, coba ada yang mau berani coba? Kira-kira arti juru selamat apa ya? Kalau kita sudah tahu arti dari juru parkir seperti itu, bagaimana dengan juru selamat? Yang menyelamatkan manusia dari dosa. Yang menyelamatkan manusia dari dosa. Oh, itu tugas dari juru selamat. Oke, bagus. Ada lagi? Yang menyelamatkan manusia dari bahaya. Siapa itu yang bicara itu? Oh, Tinardus. Yang menyelamatkan manusia dari bahaya. Oke, good. Siapa lagi yang mau coba? Ayo, bagus. Lebih bagus mencoba. Yang menolong mereka saat mereka percaya kepadanya. Yang menolong mereka saat mereka percaya kepadanya. Orang yang percaya kepada juru selamat ini, dia akan ditolong. Oke, good. Siapa lagi yang mau? Memberi jalan kebenaran kepada orang yang sesat. Sorry, menunjukkan jalan yang benar ya? Ya. Oke, menunjukkan jalan yang benar kepada orang yang tersesat. Oke, good. Siapa lagi yang mau coba? Ayo, belajar untuk berani mengatakan pendapat ya. Siapa yang mau coba lagi? Penyelamat dunia. Penyelamat dunia, bagus. Delvino. Siapa lagi? Ada lagi yang mau coba? Anelka, mau coba? Apa itu juru selamat ya? Kita katakan Yesus juru selamat. Apa artinya Yesus juru selamat? Oke, hampir semua bisa paham ya arti dari kata juru selamat. Nah, juru selamat adalah orang yang ahli. Nah, harus katakan ada kata ahli di situ. Yang ahli yang tahu betul bagaimana cara menyelamatkan. Nah, pertanyaannya menyelamatkan dari apa? Dari bahaya. Dari apa? Kita harus tahu. Dari dosa. Nanti kita lihat bagaimana arti dari nama Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Jadi artinya dia adalah orang yang dikatakan nanti dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Jadi itu arti dari juru selamat ya. Orang yang ahli untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kemudian tadi ada yang mengatakan sangat bagus sekali ya. Menjaga kendaraan kan. Nah, di dalam kata juru selamat juga menjaga.
orang yang diselamatkan. Jadi sudah diselamatkan, dijaga terus sampai memang dia betul-betul tidak akan terluka, tidak akan berada dalam bahaya. Dia akan dijaga terus, ya, supaya dia selamat terus, ya. Oke, itu arti dari juru selamat. Nah, kemudian kita lihat lagi